Kami baru pulang dari Israel dan kami mengadakan arak-arakan di Bukit Zaitun. Saudara, itu sebuah tempat yang sebenarnya cukup padat dan ramai, saudara. Tetapi kami mau supaya keharuman Kristus, supaya tempat itu penuh dengan kemuliaan Kristus. Dan akhirnya karena hari-hari ini tidak terlalu banyak turis, karena hampir 3 bulan ini tidak ada turis yang masuk, saudara, dan kami bersyukur sekali Tuhan memberikan kami mujizat sehingga kami datang dan kami bisa sangat bebas melakukan apa saja di Israel. Saudara, dan kami arak-arakan di sana. Ketika kami bawa saudara banner, kami bawa saudara bunga, kami tiup shofar, kami angkat mahkota, saudara, dan itu membuat semua orang melihat dan nonton. Karena walaupun itu Israel, banyak orang berpikir mereka banyak yang sudah mengenal Tuhan, tapi kenyataannya Israel cuma 2% yang Kristen. Saudara, sisanya mereka Ortodok, Islam, dan berbagai agama yang lain. Dan kita harus, saudara, kita harus untuk dimanapun kita berada, kita menyuarakan kebenaran. Kita mengangkat panji-panji Tuhan. Kita membuat arak-arakan kemenangan. Why? Ayatnya berkata, buatlah arak-arakan, karena tanah yang kau injak menjadi milik Tuhan, menjadi milik kita, orang-orang benar. Tapi ada satu ayat yang saya mau bagikan buat saudara. Bagi Allah kami merupakan bau harum yang menyegarkan, yaitu bau harum Kristus yang ada di dalam kami dan tercium oleh orang-orang di sekitar kami, baik yang sudah diselamatkan maupun belum. Saudara, tema saya hari ini adalah bagaimana bau itu tercium kepada banyak orang. Bau itu harus tercium kepada orang di dekat kita, baik yang kenal kepada Tuhan maupun tidak. Saya berdoa supaya saudara bersaksi, bertindak, melakukan apa saja supaya bau itu tercium. Saya bersyukur saya punya suami yang bekerja sebagai orang pemimpin yang dikasih oleh anak buahnya. Saudara, dia bekerja di sebuah pabrik dan perusahaan yang sangat besar. Dia memimpin 6.000 karyawan. Saudara, dan dari 6.000 karyawan yang Kristen hanya sekitar 10%. Sedangkan yang lainnya beragama lain. Tapi yang lebih daripada itu, kurang lebih 10% adalah aliran keras. Dan mereka sangat tidak suka dengan kekristenan. Dan suami saya tidak pernah mempersoalkan gitu. Tapi dia menyebarkan bau yang harum. Saudara, apa yang terjadi? Dia tahu orang-orang yang aliran keras yang bahkan membenci sekali dengan kekristenan dan orang Kristen, apalagi Kristen Cina, saudara ya. Menurut mereka itu penjajah perusak Indonesia, menurut mereka, paradigma mereka. Saudara, dan hari itu saudara, golongan mereka yang tidak suka sedang bekerja dan sangat panas. Dan suami saya cuma datang pergi ke kantin, membelikan kepada mereka minuman segar, teh botol, saudara, Coca-Cola, semua yang segar, manis, dan semua saudara yang sangat dingin. Dan dia bagikan ke mereka, saudara, dan dia berkata, muka kalian sudah merah, ini hawa panas sekali, dan silahkan minum. Saudara, dan mereka semua kaget. Saudara, dan mereka berkata, mereka memanggil suami saya, bos, kenapa sampai beli minum sendiri? Kenapa tidak suruh orang? Dan kenapa kami tiba-tiba dikasih minuman segar? Saudara, dan tiba-tiba jarak itu menjadi sangat kecil. Saudara, dan beberapa waktu kemudian ketika mereka, saudara, selesai beribadah hari Jumat, suami saya datang, saudara, dan berkata, makanan di kantin sudah habis. Karena mereka biasa makan di kantin bersama-sama. Dan suami saya berkata, tapi kali ini saya sudah sediakan khusus buat kalian. Dan dia bagi nasi kotak. Saudara, dan lama-kelamaan beberapa dari mereka mulai mendekati suami saya dan berkata, selama ini saya berpikir orang Kristen jahat. Selama ini saya berpikir orang Kristen membenci kami. Selama ini saya berpikir orang Kristen berjarak
Dan dia berkata, ternyata yang saya dengar sama sekali berbeda. Saudara, ada satu orang yang datang dan berkata, Pak, kenapa Bapak sangat perhatian? Dan suami saya bilang, ya kalian staf kami. Dia bilang, enggak, saya tahu ada yang berbeda dari hidup Bapak. Dan itu tercium, orang bisa melihatnya. Saudara, kemudian hari itu anak saya sekolah, saudara. Dan dia sekolah di Malaysia. Kebetulan dia sekolah dengan banyak sekali orang-orang dari Cina. Saudara, yang dalam tanda kutip saudara ateis dan tidak percaya Tuhan. Dan dia satu kelompok dengan satu orang yang ateis. Dan hari itu mereka dapat tugas untuk membuat film di gunung. Saudara, dan anak saya sudah sering ke gunung karena itu perbekalannya cukup banyak. Dia tahu bahwa walaupun di gunung, kalau siang sangat panas, malam bisa menggigil. Saudara, dia bawa jaket, dia bawa makanan, dia bawa segala sesuatu yang kira-kira bisa di gunung. Saudara, dan berangkatlah mereka ke gunung. Saudara, rupanya orang Cina ini belum pernah ke gunung. Atau gunung di Cina mungkin berbeda, ada tokonya, ada jalan setapaknya dan mudah dinaikin. Berbeda dengan gunung di Indonesia. Saudara, dan ketika di sana malam hari, saudara, mereka menggigil kedinginan. Karena suhu dari siang sangat panas, hampir 38. Saudara, dan malam tiba-tiba, saudara, sampai hampir minus. Saudara, dan dia tidak bawa sama sekali. Dan anak saya membuka jaketnya dan memberikan. Dan anak saya loncat-loncat supaya badannya tetap hangat. Saudara, dia menyalakan api unggun. Saudara, dan menyuruh orang Cina itu, saudara, ya dekat sekali dengan api unggun. Dan mereka ternyata tidak membawa perbekalan yang cukup. Tidak membawa air yang cukup. Dan anak saya menyerahkan airnya. Saudara, dia juga menyerahkan perbekalannya. Dia bikin mie instan, saudara, buat mereka. Dan anak saya sendiri tidak makan. Saudara, dan tidak ada pembicaraan apapun sampai pulang. Dan ketika sampai, saudara, di hotel, mereka mandi malam, tiba-tiba kamar diketuk. Dan orang Cina ini berkata, selama ini saya tidak percaya Tuhan, saya ateis. Tapi saya rasa saya mengerti arti pengorbanan Kristus. Saya tahu cerita tentang Tuhan Yesus disalib. Dan saya tidak percaya. Tapi hari ini, walaupun sangat sedikit dibandingkan apa yang Yesus buat, saya mengerti. Dan dia tiba-tiba minta didoakan. Minta terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Saudara, inilah cara keharuman Kristus disebarkan. Saudara, keharuman Kristus harus disebarkan lewat sebuah tindakan nyata. Saudara, walaupun kadang-kadang kita berkata, kita perlu, saudara, juga untuk arak-arakan, why? Orang harus lihat ada Kristus walaupun mereka mungkin tidak tahu. Mungkin kita perlu berjalan dengan tulisan Yesus Juru Selamat. Walaupun mungkin hari mereka membacanya itu cuma sekedar informasi. Tapi sekali waktu ketika mereka dalam masalah, informasi itu bisa sangat menolong. Saudara, tetapi pada waktu kita melakukan yang langsung, kepada tetangga kita, pada orang yang dekat dengan kita, kepada mereka yang belum kenal dengan Tuhan, maka itu adalah keharuman nyata yang tercium oleh mereka yang belum mengenal Tuhan. Hari ini, mari kita semuanya mengeluarkan bau yang menimbulkan orang berkata ada keharuman Kristus. Dan biar lewat itu ada banyak jiwa yang diselamatkan. Sekali lagi, bagian kita mengeluarkan harum. Bagian Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus memberkati.